2022. Nah, kami akan hadir hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat untuk memperdalam satu tema yang tadi pagi sudah kami kupas di Warta Pagi, yakni pers dulu dan tantangan masa kini. Nah, itu adalah satu tema yang tentu saja akan kita bahas dengan dua orang narasumber yang sudah siap di Zoom meeting kami. Ya, yang pertama adalah sahabat saya Anas Hairul, Ketua PBI Surakarta, dan juga pengamat media UNS Mas Sri Hascacyo Piyadi. Nah, kami akan hadir untuk mencermati satu tema. Saya Edi Puryono, tidak sendiri, ada Matius Senggono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Adam Sutanto, dan eksekutif produser adalah Wiwit Wida. Nah, siaran ini bisa Anda pantau melalui Zoom 101 ya, FM gelombang manual Anda ya, radio mobil ya, atau radio rumah Anda. Nah, Anda yang berada di luar area Solo Raya, Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Playgo. Nah, dua orang narasumber sudah berada di depan saya melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah Bung Anas Hairul. Selamat pagi Mas Anas. Selamat pagi Mas Edwin Puryono dan Pak Hascacyo. Sehat ya Mas Anas. Sehat selalu. Okay. Sehat selalu. Amin, amin. Pak Hascacyo, selamat pagi Pak. Pagi Mas Edwin, pagi Mas Anas. Ya Mas. Ya Mas, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Tidak bosan-bosan ya kami menghadirkan Pak selaku pengamat media dari UNS. Ya. Si ansing bosan sama saya. RRI ini apa saya? Bung Anas juga sama ini, nggak bosan-bosan kita mengundang. Oh, saya sudah lama nggak muncul di sini. Oh, sudah lama. Giliran teman-teman kan gitu, karena gitu ini ya? program kerjasama PWI rutin ya. Kita dulukan teman-teman yang lain gitu kan. Saya sudah lama, mungkin hampir. Tetap PBI nomor 1 karena memang hari Jumat ini temanya kita arahnya ke media ya. Biasanya kalau tidak media, biasanya kita arahnya ke UMKM ini ya. Nah, saat ini kita mengarah ke media dan tentu ini adalah untuk mencermati ya apapun yang terjadi saat ini, pers dulu dan tantangan masa kini. Nah, itu satu tema nih Bung Anas ya dan juga Pak Hasri ya yang sudah kami siapkan ya, mudah-mudahan nanti bisa dikupas nih. Karena kalau Bung Anas ini mungkin bukan termasuk watu gitu ya. Bukan termasuk wartawan tua. Menjelang watu. Gitu. Ini masuk di bawah watu. Seangkatan saya enggak beda-beda tipis gitu. Oh. Tapi paling tidak kan sebagai ketua PBI bisa sudah ada gambaran ya, karena kan PBI ini kan mengamati semua media, semua wartawan ya yang tergabung di PBI, terutama di wilayah Solo Raya. Nah, yang pertama saya ke Bung Anas ya, Pas. Ya. Bung Anas, kalau kita cermati ini tema kita nih pers dulu dan tantangan masa kini. Mungkin Anda yang bukan termasuk wartawan tua gitu kan, sudah ada. Atau watu itu ya. Watu. Kalau Bung Anjar tadi pagi sudah kita wawancarain, memang dia lebih tepat menyebut watu gitu. Dirinya saya termasuk watu gitu kan, wartawan tua itu. Gimana Bung? Dibandingkan saat ini kan eranya sudah milenial semua. Namun wartawan waktu juga masih ada. Mungkin eranya sudah lain. Kalau dulu kan kita ngetik, kemudian harus terbit di media surat kabar. Kalau sekarang kan tidak mesti harus seperti itu. Gimana Bung Anas? Ya, terima kasih Bang Edwin, Pak Hascacyo, yang selalu tidak bosan-bosan mendampingi kawan-kawan media di Surakarta ini. Kalau kita bicara ini kan karena ini sekaligus juga untuk menyongsong Hari Pers Nasional yang nanti jatuh pada tanggal 9 Februari itu kan ya. Kemarin Mbak Wiwit kira-kira apa yang ya monggo ya terkait itu juga nggak masalah tentang menyongsong Hari Pers itu ya. Saya jadi ingat ini Pak Edwin, catatan Pak Muhammad Nuh itu ya, Ketua Dewan Pers kita, catatan akhir tahun itu kan ya, bahwa ada persoalan yang mungkin menggeluti atau menggelayuti pers kita itu adalah satu persoalan keberlanjutan media, yang kedua adalah tentang profesionalisme, dan yang ketiga adalah tentang perlindungan pers. Itu 3 titik poin catatan akhir tahun beliau kemarin itu ya. Ya, keberlanjutan media ini kaitannya dengan persoalan disrupsi tadi yang disinggung Pak Edwin ya. Apakah teman sekarang juga sangat akrab dengan teknologi informasi ya. Ini persoalan gitu ya.
Kemudian keberlanjutan media selain persoalan karena disrupsi teknologi atau disrupsi di sektor media, tapi juga karena dampak COVID ini yang sangat luar biasa itu ya. Hampir semua media tiarap gitu dan kemudian kena dampaknya. Jadi keberlanjutan media juga jadi tantangan kita. Maka mohon maaf kalau mungkin sekarang kesejahteraan teman-teman wartawan juga agak punya problem itu ya. Karena persoalan di situ itu ya. Sehingga ini yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana disrupsi dan juga dampak pandemi ini tidak kemudian merontokkan seluruh media atau seluruh entitas media di Indonesia. Dan kemudian soal persoalan profesionalisme, kebebasan pers yang sangat luar biasa ini mau tidak mau juga banyak diikuti dengan makin maraknya media-media baru yang sangat luar biasa itu ya. Orang sekarang buat portal gampang itu ya. Gampang itu ya. Sendiri aja bisa buat portal gitu ya. Ya, semua orang, bahkan kemarin catatannya Kominfo itu udah hampir 50.000 website dan portal itu kan ya, yang nggak jelas arahnya kemana. Nah ini juga problem bagi kita bahwa kemerdekaan pers yang kemudian boleh dikatakan kebablasan dan kemudian ada juga wacana misalnya mengubah Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 itu ya. Maka muncul wacana semacam itu untuk mengeliminir ini, meskipun ini juga pro dan kontra, dan kemudian akan diserahkan kepada publik mana publik yang percaya dengan media yang berkualitas. Nah ini tentu persoalan profesionalisme, sehingga profesionalisme ini mau tidak mau akan tuntutan sekarang, tuntutan zaman anak-anak sekarang. Kalau dulu kita misalnya teman-teman yang lama itu untuk menjadi wartawan itu kan harus ikut KLW ya Pak, itu betul, ya. Betul. KLW, kemudian harus ikut kelas-kelas yang dilakukan oleh PWI dan sebagainya. Dan kemudian saya jadi ingat bahwa Piagam Palembang di tahun 2010 itu misalnya mengamanatkan bahwa maraknya persoalan ini, kemudian ada Piagam Palembang bahwa semua wartawan harus punya kompetensi. Nah kompetensi ini ya tentu mengarahnya ke profesionalisme tadi. Tidak sembarang orang kemudian bisa menasbihkan diri jadi wartawan. Ini tantangannya sekarang kita di situ. Kemudian yang ketiga, tantangan yang catatan dari Pak Nuh itu kan persoalan perlindungan pers itu ya. Nah sekarang kalau dulu mungkin zaman-zaman tempo dulu misalnya kita berhadapan dengan satu muara misalnya dengan penguasa itu ya, penguasa kemudian dengan TNI misalnya atau dengan aparatur negara. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang kita berhadapan dengan semua jenis bentuk tekanan yang sangat cair itu ya. Sekarang tekanan bisa jadi mungkin dari sisi kekuasaan, bisa jadi pemilik media karena partai politiknya banyak merekrut pemilik media gitu ya. Kemudian juga masyarakat sipil juga begitu ya. Mohon maaf misalnya ormas punya tekanan tersendiri terhadap media, bahkan kemudian kemarin terakhir rumah wartawan di Aceh dibakar itu ya dan sebagainya. Kemudian di beberapa tempat juga begitu dan sebagainya. Nah ini tiga persoalan pokok yang harus menjadi tantangan di era sekarang itu, berbeda dengan zaman dulu. Tapi yang paling mengena memang persoalan di keberlanjutan media dan profesionalisme ini. Nah ini saya pikir hal yang harus kita perhatikan secara serius ini ya. Jangan sampai misalnya kemudian orang semakin percaya dengan media baru atau platform-platform baru, media sosial, sementara media arus utama juga semakin terkikis kepercayaannya. Meskipun dari penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers dan Sukovindo, kita masih kepercayaan terhadap arus utama masih di atas media baru. Gitu. Tapi kalau teman-teman media arus utama tidak meningkatkan profesionalisme ya mau tidak mau nanti akan tergerus terus gitu ya. Meskipun ini bahaya kalau media baru kadang-kadang kan kebenarannya masih diragukan ya. Kalau itu masyarakat percaya ke sana ya berbahaya. Karena sesuatu yang salah tapi kemudian dilakukan berulang-ulang itu kan menjadi benar. Ini yang jadi problem kita mungkin mengawali diskusi kita pagi ini mungkin Mas Edwin. Ya baik, kalau Pak Has ada pandangan lain mungkin Pak Has, mungkin ada amatan ya dibandingkan saat ini yang arahnya juga sudah gadget semua ya sudah menggunakan tidak manual lagi begitu ya. Gimana Pak Has?
Ya betul Mas Adi dan Mas Anas ya. Saya melihat ada tiga aspek ketika kita bicara tentang perkembangan jurnalisme sampai sekarang ya. Aspek yang pertama kan memang disrupsi teknologi yang itu tidak bisa dihindari sama sekali, yang kita dipaksa. Dan disrupsi ini tidak hanya mengenai praktek kerja teman-teman jurnalis, tidak hanya untuk bisnis medianya, tetapi juga untuk media habit penggunanya, usernya, audiens kita. Ya. Misalnya tadi Mas Anas sudah menyebutkan surveinya Dewan Pers ya, survei kemerdekaan pers kan ya, yang kemarin dengan Skovindo itu memang masih bagus ya. Tetapi trennya itu semakin ke depan itu kayaknya memang akan semakin mengalih ke media baru. Jadi misalnya data yang terakhir, data 2021 ini yang datanya Reuters ya, itu mengatakan Indonesia itu 89% akses newsnya itu dari gadget. Jadi bukan lagi yang konvensional, tidak lagi nonton TV, tidak lagi mendengarkan radio, tetapi mereka utamanya 89% ini news yang mereka dapat itu dari smartphone mereka, dari gadget mereka. Dan smartphone yang paling tinggi, karena ketika dibandingkan dengan komputer, PC, laptop maupun tablet, itu tentu akhirnya smartphone yang paling luas dan sangat merajai itu. Dari sisi ini kan berarti tidak bisa tidak. Kalau memang industri media ingin kontennya itu diakses, mau tidak mau dia harus menyediakan platform untuk smartphone, untuk media yang baru ini, device yang baru. Tidak bisa tidak. Nggak bisa lagi nekat hanya sekedar website, karena orang membaca website juga malas gitu ya. Tapi mereka maunya yang memang itu sudah didesain untuk sebuah aplikasi di mobile device seperti ini. Itu dari sisi teknologinya. Dengan demikian itu juga akan mempengaruhi kerja teman-teman wartawan kan. Karena format ketika nulis untuk berita cetak misalnya yang hitungannya sentimeter kolom itu akan sangat berbeda ketika itu disajikan di dalam media yang baru, terutama dengan layar yang kecil hanya sebesar HP yang standar itu ya, paling 6 atau 7 inci. Itu kan berarti memikirkan lalu bagaimana misalnya ya kita berpikir antara headline dengan kemudian teras berita ya, lead itu supaya akhirnya menarik hanya dengan tangkapan layar yang seukuran itu ya. Sehingga kan itu sesuatu yang perlu dipikirkan dari sisi penyajiannya ya. Kalau dari sisi kualitas konten itu kayaknya masih sama ya. Saya setuju dengan Mas Anas, dan dilihat juga kalau di beberapa surveinya Reuters itu di internasional seluruh dunia termasuk Indonesia, itu kepercayaan tentang trust konten itu masih di media konvensional. Walaupun di media sosial itu mulai menaik ya. Yang menarik justru itu adalah satu fenomena di India. Jadi ketika ditanya tentang trust tentang satu berita, mereka percaya mana? Saluran berita konvensional atau mainstream? Kalau di sini yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers seperti ya, kemudian yang saluran berita, portal berita yang umum, atau selebgram atau para influencer itu, di India itu paling tinggi itu justru mereka percaya pada influencer. Itu fenomena yang sangat menarik. Jadi mereka lebih percaya kalau para YouTuber itu yang ngomong tentang news loh ini, ketimbang ketika mereka membaca korannya Mas Anas itu ya, atau portalnya Mas Anas. Nah ini kan ada sesuatu yang kemudian menjadi berpikir, apakah kemudian ini kan sudah mulai terjadi di dunia iklan ya teman-teman, kita mengerti di dunia iklan orang mulai melirik sekarang nggak pasang lagi iklan di TV, ngapain mahal-mahal, mendingan saya nyari influencer yang besar kan ya, yang jelas-jelas followernya jelas, pembacanya jelas, bisa dihitung analisis statistiknya kan gitu. Beberapa perusahaan besar sekarang kan mainnya seperti itu, mereka cari aja influencer yang paling kuat dijadikan endorser. Karena mereka pasti akan dibaca, pasti di like ya. Sementara kalau pasang iklan di televisi misalnya atau di media konvensional, kita nggak pernah tahu nih yang nonton itu berapa orang sebenarnya iklan. Iya, betul. Nah, itu kayaknya akan beralih juga ke jurnalisme. Ketika influencer itu punya pengaruh besar untuk menentukan berita apa yang perlu dibaca dan yang mana ya. Nah, ini berarti kan mereka menjadi salah satu bagian, sehingga mungkin di kedepannya teman-teman di media terutama yang news itu perlu memikirkan apakah perlu kolaborasi dengan influencer dalam rangka untuk bisa mencapai pasar atau pembaca atau viewer yang lebih spesifik, yang lebih detail ya. Itu beberapa perkembangan yang terbaru dan menarik, dan Indonesia itu termasuk disorot oleh dunia dalam ini punyanya Reuters ya, Oxford Institute itu karena memang perkembangannya cukup luar biasa terutama untuk penggunaan media sosial. Kita itu sekarang itu ranking 2 penggunaan TikTok sak dunia loh. Oh iya. Nomor 1 itu Brasil, nomor 2 Indonesia. Jadi luar biasa itu. Jadi itu kan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita
itu sudah tidak bisa tidak media baru, media sosial itu menjadi bagian hidup. Sehingga mau tidak mau fakta itu harus dihadapi ya, harus dihadapi. Dan di dunia pendidikan kayak kami pun sudah mulai mikir ini. Ini mahasiswa diundang untuk kuliah tatap muka wis rasa-rasen kabeh itu kan. Mereka maunya buat ada aplikasi saja, pakai gadget gitu ya. Iya, itu harus mengubah. Kalau nanti pasarnya nuntut kayak gitu, dan kalau tidak dengan model itu mereka tidak mau mengikuti atau mengambil konten kita, lah bagaimana? Akhirnya terpaksa kan kita harus multi platform. Ada model ini yang konvensional tetapi juga disediakan untuk platform-platform yang lainnya. Dan itu dari sisi industri berarti kan infrastruktur. Kemudian berarti juga teknologi, berarti juga pelatihan bagi SDM-nya kan, itu yang diperlukan. Ada beberapa teknologi yang dalam tanda petik sudah obsolete, artinya sudah tidak lagi relevan untuk dibicarakan sekarang. Misalnya kita bicara tentang, kami itu sedang mengembangkan semacam production house atau televisi di kampus ya, itu studio besar itu sudah tidak relevan lagi. Kalau saya mau butuh bikin acara konferensi bisa pakai virtual background kok. Iya, betul. Kan begitu ya. Dan kita bisa mengatur ketoknya kayak di ruang sidang PBB tapi sebenarnya cuma di kotak kecil dengan layar hijau. Nah, yang kayak gitu yang kayaknya memang perlu dipertimbangkan. Jadi ada pengalihan menurut saya. Kemudian ketika sebuah di industri media, pengalihan kapitalnya itu bukan lagi pada infrastruktur yang cepat atau lambat ini nggak akan dipakai nih. Ya, atau sudah ketinggalan ya. Tetapi justru kepada teknologi yang nanti memang ke depan, dan yang kedua SDM-nya, skill dan sebagainya. Itu pengamatan awal saya, Mas Edwin dan Mas Matrun. Tahan dulu Pak Has untuk gabungan, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengarkan satu spot dari